Pemirsa, dua kelompok warga di Desa Junti, Kabupaten Serang, Banten terlibat bentrok di depan salah satu pabrik. Bentrokan disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Bentrokan dua kelompok warga bermula saat salah satu warga mengacungkan senjata tajam di depan salah satu pabrik di kawasan industri Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Aparat keamanan yang berada di lokasi langsung melerai keributan. Bentrokan yang terjadi secara spontan ini disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Calon kepala desa terpilih diduga mencoba merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Kita ke informasi lain, pemirsa, korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru telah mencapai 48 orang. Sementara itu, satu jenazah yang baru ditemukan Senin lalu berhasil diidentifikasi melalui cincin yang dipakainya. Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang kembali menerima satu jenazah korban erupsi Semeru. Jenazah ditemukan di Dusun Kampung Renteng, Candipuro oleh tim SAR gabungan pada Senin siang kemarin. Jenazah diketahui bernama Mujiani. Pihak keluarga mengenali jenazah dari cincin yang dikenakannya. Berdasarkan data BNPB, hingga hari ini korban jiwa erupsi Semeru telah mencapai 48 orang. Sementara 7 korban lainnya masih hilang. Sementara itu, pemirsa, bantuan bagi korban erupsi Semeru terus mengalir, bahkan mencukupi kebutuhan pengungsi hingga 1 bulan ke depan. Wakil Bupati Lumajang berharap masyarakat bisa memberikan donasi dalam bentuk uang. Bantuan logistik bagi korban erupsi Gunung Semeru terus berdatangan. Stok bantuan bahkan menumpuk hingga tak tertampung di posko-posko pengungsian. Diperkirakan stok bantuan bisa mencukupi kebutuhan warga terdampak hingga 1 bulan ke depan. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan masyarakat Indonesia. Indah berharap bantuan kini bisa diberikan dalam bentuk uang untuk membantu proses relokasi rumah korban erupsi. Donasi bisa disalurkan melalui rekening Basnas Kabupaten Lumajang. Luar biasa, Masya Allah, setiap hari mengalir terus bantuan dari seluruh rakyat Indonesia. Apabila bagi mereka yang ingin membantu dan belum membelanjakan berupa barang, kami berharap dalam bentuk dana saja yang ditransfer ke rekening Basnas Kabupaten Lumajang. Saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak yang akan direlokasi. Tercatat saat ini ada lebih dari 2.000 kepala keluarga yang membutuhkan relokasi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Api Semeru di Lumajang, Jawa Timur membuat ribuan warga terpaksa mengungsi di posko-posko pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah. Bantuan pun terus berdatangan dari berbagai pihak untuk para korban selama tinggal di tenda-tenda pengungsian. Salah satunya datang dari MNC Peduli, Yayasan Etika Moral Indonesia OHT Jakarta, yang memberikan bantuan berupa sembako dan keperluan sehari-hari lainnya. Kami dari YMI dan MNC Peduli memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana Gunung Semeru. Semoga bantuan kami ini bermanfaat untuk semua yang terdampak bencana ini. Bantuan diserahkan langsung di Pendopo, Kabupaten Lumajang, Gelanggang Olahraga Bakti, dan Balai Desa Penanggal. Saya sangat senang dan berterima kasih karena ada bantuan dari MNC. Ya. Ini anak saya senang dapat bantuan ini. Terima kasih. Saya terima kasih kepada MNC Group yang hari ini juga ikut membantu dan meringankan beban kami. Tentu bantuan MNC Group sangat bermanfaat bagi kami untuk meredakan
Musibah erupsi Gunung Semeru patut menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli terus berempati terhadap para korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai hari ini. Tidak hanya Jakarta, Kota Depok ditunjuk menjadi salah satu kota pelopor untuk melaksanakan vaksinasi anak. Sekolah Dasar Negeri Depok 1 menjadi salah satu sekolah yang melaksanakan vaksinasi untuk anak rentan usia 6 hingga 11 tahun. Ditargetkan sebanyak 397 anak menjalani vaksinasi hari ini. Mekanisme dan persyaratan yang dibawa berupa kartu keluarga dan surat registrasi pendaftaran. Siswa diarahkan untuk melakukan screening kesehatan dan penyuntikan vaksin. Sementara di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung vaksinasi COVID-19 anak di SD Negeri Cempaka Putih Timur 03, Jakarta Pusat. Anies melihat langsung proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan vaksinasi yang dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan. Total terdapat 176 dosis vaksin yang disiapkan untuk vaksinasi anak di sekolah ini. Pemirsa, politikus P3 Abraham Lunggana alias Haji Lulung meninggal dunia. Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pagi tadi. Kabar duka datang dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ketua DPW P3 DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung meninggal dunia. Haji Lulung mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pukul 10.50 pagi tadi. Haji Lulung sempat dirawat sejak 24 November lalu akibat serangan jantung. Kondisi almarhum sempat beberapa kali menurun dan mengalami serangan jantung berulang. Dalam perkembangannya ada keadaan naik, ada keadaan juga turun. Maksudnya naik itu mencapai normal tidak, tapi ada keadaan sedikit membaik, tapi juga keadaan menurun. Yang sangat mengganggu adalah gangguan irama jantungnya, ya. Irama jantungnya sangat mengganggu. Kita atur, coba atasi dengan obat-obatan yang kita berikan. Sangat susah untuk mengendalikannya. Sembuh dalam arti kata berapa jam? Bisa sampai 2 hari ya? 4 hari. 4 hari, tapi timbul lagi. Usai disemayamkan di rumah duka di Rawabelong, Jakarta Barat, Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat sore ini. Haji Lulung mengawali karir politiknya dengan bergabung di P3 sejak 2002 silam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.